Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Jumono dari Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113 Jakarta. Kami akan bicara tentang PDB kembali terkait PPDB di Jakarta. Beberapa waktu yang lalu telah diundangkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentang proses PPDB DKI Jakarta. Tidak banyak yang berubah dari juknis tahun-tahun sebelumnya. Hanya ada sedikit penambahan, yaitu adanya PPDB bersama di jenjang SMP. Jumlah yang disediakan hanya sekitar 1.731 bangku. Sementara Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian harus ketahui bahwa tahun ini ada sekitar kurang lebih 150.000 anak yang akan lulus dari sekolah dasar dan akan melanjutkan ke jenjang SMP. Sementara daya tampung yang tersedia tidak mengalami perubahan sama sekali, hanya sedikit, saya katakan tadi hanya sedikit. Daya tampung yang tersedia hanya sekitar 70 sampai 71 ribu. Artinya masih ada sekitar 79 atau kurang lebih 80 ribu lagi yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk pembiayaan pendidikan. Karena ini terkait dengan proses wajib belajar 9 tahun. Lalu apa yang mau dilakukan pemerintah, Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan persoalan sekitar 79 atau 80 ribu anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri ini? Nah, ini yang sepertinya tidak kelihatan sampai saat ini. Padahal di dalam amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31, warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu clear, itu sangat clear, ya kan? Artinya negara, pemerintah punya kewajiban untuk membiayai anak-anak dalam proses pendidikan wajar 9 tahun. Meskipun secara teori bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, DKI Jakarta sudah memenuhi amanat itu, yaitu dengan menyediakan alokasi anggaran pendidikan itu minimal, sekali lagi saya bilang minimal 20%. Memang saat ini APBD DKI Jakarta untuk sektor pendidikan sudah lebih dari 20%, bahkan 21%. Tapi angka 21% itu bukan hanya untuk persoalan operasional pendidikan, bukan untuk biaya sekolah anak-anak, tetapi juga dibagi-bagi kepada gaji guru dan sebagainya. Hingga akhirnya jumlah untuk operasional pendidikan untuk hak anak warga itu hanya sedikit sekali, makanya tidak cukup. Ya. Nah, ketika Pemprov merasa sudah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar dengan alokasi 20% tapi tidak melihat fakta, saya kira ini adalah pengingkaran. Karena sudah sejak 18 tahun yang lalu ketika Perda nomor 8 tahun 2006 ini diundangkan, mestinya Pemprov DKI Jakarta harus melakukan upaya-upaya peningkatan mengatasi jumlah kekurangan bangku di sekolah-sekolah negeri atau menambah PPDB bersama. Tapi ini tidak dilakukan dari 18 tahun yang lalu hingga hari ini. Hanya pun kalau perubahan ada sedikit-sedikit saja. Nah, ini upaya-upaya ini yang sepertinya tidak direncanakan oleh Pemprov maupun Dinas Pendidikan. Sehingga sampai sekarang persoalan anak-anak yang tidak mendapatkan akses di layanan pendidikan masih sekitar 50 sampai 60% dari total anak-anak yang ada di Jakarta. Pertanyaannya, apakah lagi-lagi karena memang pengelola pendidikan di DKI Jakarta tidak punya niat untuk menuntaskan wajib belajar? Atau memang mereka tidak punya hati nurani untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar? Rasanya mereka memang tidak punya hati nurani, atau setidaknya urusan pendidikan ini di Pemprov DKI Jakarta
itu dikelola oleh orang-orang yang bermental dan tidak punya hati nurani, bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi, telah terjadi kejoliman terhadap perebutan hak-hak anak hak-hak anak atas pendidikan dasar, itu telah terjadi. Karena sesungguhnya kalau mereka punya niat, kalau mereka punya hati nurani terhadap Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31, mereka sebetulnya hanya tinggal mencarikan, mengupayakan pendanaan untuk wajib belajar 9 tahun itu. Sebab dari pemerintah pusat sudah menggelontorkan uang berupa dana BOS kepada sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Artinya pemerintah daerah DKI Jakarta hanya perlu menambah kekurangan dari biaya operasional di sekolah-sekolah swasta. Nah, ini yang juga sepertinya tidak dilakukan, makanya kami berkata bahwa Pemprov DKI Jakarta selain melakukan kejoliman juga tidak punya hati nurani. Mereka telah merampas hak-hak dasar anak terkait pendidikan dasar. Nah, ini yang menjadi soal utama. Jadi sederhana sekali sebetulnya jika pemerintah DKI Jakarta maupun Dinas Pendidikan punya niat yang sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Karena sudah ada dana dari pemerintah berupa BOS. Dan Pemprov DKI hanya tinggal menambahkan saja berapa kekurangan dari dana yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Dan menjadi pertanyaan pula memang kemudian kenapa dana-dana yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI untuk biaya pendidikan seperti bantuan operasional pendidikan atau BOP hanya diberikan kepada anak-anak yang di sekolah negeri. Ini juga menjadi pertanyaan. Lagi-lagi akhirnya kami harus mengatakan bahwa selain Pemprov DKI Jakarta, aparatur di Pemprov DKI Jakarta, terutama Gubernur DKI Jakarta dan aparatur di Dinas Pendidikan tidak memiliki niat, tidak memiliki komitmen, juga tidak memiliki hati nurani, sekaligus mereka telah berbuat jolim terhadap anak-anak warga DKI Jakarta. Contoh buruk bagi proses pendidikan di Jakarta bahwa pimpinan-pimpinan yang ada di daerah DKI Jakarta, di Dinas Pendidikan dan tempat yang lain itu telah melakukan pelanggaran atas konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 sekaligus Perda nomor 8 tahun 2006. Contoh buruk ini tentu saja, dan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus menuntut hak dalam hal mendapatkan layanan pendidikan. Sekali lagi, kami berharap kepada pimpinan Pemprov DKI Jakarta di Dinas Pendidikan, bukalah hati nurani Bapak dan Ibu. Bukalah. Jangan ambil hak-hak anak yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Mereka punya hak. Mereka harus mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Saya kira itu, sekali lagi kami berharap betul bahwa selain pimpinan di Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45, kami juga berharap warga harus terus melakukan protes terhadap perilakuan Pemprov DKI Jakarta dalam urusan pendidikan DKI Jakarta. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.